Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Nah, hari ini siapa yang hadir ya? Mbak Mita ada? Hadir, Bu. Mbak Iza? Hadir, Bu. Mbak Dian? Mungkin terkendala sinyal, Bu. Oh, baik. Sebelum memulai pelajaran, mari menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot profesi, sedia berkorban untukmu. Pancasila. Rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, tepuk tangan. Nah, pelajaran kali ini yaitu tentang hak dan kewajiban. Ada yang tahu hak kewajiban itu apa? Belum di share screen, Bu. Baik. Nah, konsep hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu tidak konsep hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Saya, Bu. Iya, Mbak Mita. Coba dibaca. Milik seseorang. Sudah, Bu. Sudah. Baik. Selanjutnya ya, konsep dasar hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya bergantung kepada orang yang bersangkutan. Selanjutnya kewajiban. Mbak Iza, boleh dibaca. Dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Apabila kewajiban dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, sudah mudeng kan tentang kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Apabila kewajiban dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Untuk selanjutnya, yaitu contoh hak sebagai warga negara. Yang pertama yaitu untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat atau pikiran dengan lisan dan tulisan. Mbak Mita bisa disebutkan contoh mengeluarkan pendapat atau pikiran dengan lisan atau tulisan? Contoh dalam mengeluarkan pendapat atau pikiran secara lisan. Misalkan ketika diskusi di dalam kelas. Nah, seorang anggota itu boleh mengeluarkan pendapat atau pikirannya sesuai dengan topik yang sedang didiskusikan. Seperti itu, Bu. Baik, benar ya. Untuk yang kedua yaitu ikut serta dalam bela negara pada pasal 30 ayat 1, memperoleh pendidikan pasal 31 ayat 1. Dan yang ketiga yaitu dijamin kemerdekaan tiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Mbak Iza, contoh dari poin ketiga bisa disebutkan? Contoh dari hak dari kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agama yaitu
masyarakat atau warga negara berhak untuk bebas memeluk agama yang dianutnya, Bu. Seperti itu. Baik, benar ya. Selanjutnya, contoh kewajiban sebagai warga negara. Pertama, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan pasal 27 ayat 1. Yang kedua, mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya pasal 32 ayat 2, ikut serta dalam bela negara pasal 30 ayat 1. Coba sebutkan salah satu contoh dari 3 poin tersebut. Silakan Mbak Mita atau Mbak Iza. Saya, Bu. Baik, Mbak Mita. Contoh dari poin ketiga ya, Bu, yang ikut serta dalam bela negara. Ya. Sebagai pelajar, sebagai siswa, bela negara yang dapat dilakukan yaitu dengan belajar sungguh-sungguh, Bu, yaitu belajar pendidikan kewarganegaraan. Ya, benar. Benar sekali ya. Kita lanjut contoh hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Yang pertama yaitu di sekolah, 1. Mendapatkan pendidikan yang layak, 2. Belajar dengan tekun, mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya, menaati peraturan sekolah, memperoleh penilaian hasil belajar, menghormati guru. Untuk yang di rumah, mendapat perlindungan, 2. Menghormati kedua orang tua, 3. Mendapat hak untuk dapat tumbuh dan berkembang, 4. Ikut menjaga kebersihan rumah, 5. Mendapat informasi sesuai dengan tingkat usia. 6. Mematuhi perintah kedua orang tua. Nah, untuk semua contoh-contoh di atas, apa yang sekiranya Mbak udah lakukan di rumah ataupun di sekolah? Atau Di mungkin rumah, mau menambahkan? Ikut menjaga kebersihan, membantu orang tua. Ya, baik Mbak Ida, benar. Hidup rukun dengan kakak adik, Bu. Iya, benar ya. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Untuk haknya yaitu mendapat perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk, menjalankan agama yang dikehendaki, berpendapat dan berorganisasi, mengembangkan kebudayaan daerah. Untuk kewajibannya yaitu mematuhi aturan norma yang berlaku dalam masyarakat, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan sekitar, menghormati tetangga, membantu tetangga yang terkena musibah, menjaga kebersihan lingkungan dan tempat tinggal. Apakah ada yang ingin menambahkan untuk hak dan kewajiban di masyarakat, Mbak Mita dan Mbak Iza? Bagaimana? Tidak? Belum. Tidak. Belum. Kita lanjut ya. Nah, baik, Bu. untuk bentuk-bentuk dari tanggung jawab yaitu tanggung jawab di masyarakat. Boleh Mbak Mita membaca untuk tanggung jawab dalam masyarakat? Tanggung jawab dalam masyarakat. 1. Berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan masyarakat. Misalnya, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan atau norma yang berlaku. 3. Berani melaporkan kejadian yang merugikan masyarakat kepada yang berwenang. 4. Menghargai perbedaan agama, suku, dan budaya. Sudah, Bu. Nah, untuk selanjutnya tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Mbak Iza? Baik, Bu. Tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Yang pertama ada menjaga kesatuan dan persatuan. Yang kedua yaitu ada mencintai tanah air,
melestarikan seni budaya, menghargai keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu ada mencintai produk-produk dalam negeri. Sudah, Bu. Baik, selanjutnya ya. Manfaat dari mempelajari hak, kewajiban, serta tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hidup akan lebih menyenangkan, sebab tercipta kerukunan, terhindar dari perilaku menindas hak orang lain, sebab apabila lalai atas kewajiban dan hanya menuntut hak, bisa jadi kita melanggar hak orang lain. Ketiga, hidup lebih teratur dan tertata. Yang keempat, menjadikan kita pribadi yang disiplin, menghormati keberadaan orang lain. Nah, mungkin materi yang dapat Ibu sampaikan cukup itu. Ibu sudah mengirimkan LKPD untuk pembelajaran kalian atau evaluasi, boleh dicek di HP masing-masing. Nah, untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin disampaikan dari pembelajaran hari ini? Jika ada, boleh disampaikan sebelum menutup pelajaran hari ini. Bagaimana Mbak Iza, Mbak Mita? Saya, Bu. Baik, Mbak Mita, ya. Ya, untuk pembelajaran kali hari ini kita itu sudah belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab baik sebagai warga sekolah, di rumah ataupun sebagai warga masyarakat. Seperti itu, Bu. Ya, baik. Benar ya Mbak Mita, itu sebagai simpulan untuk pembelajaran hari ini. Nah, jika tidak ada yang bertanya lagi, selamat mengerjakan soal evaluasinya untuk minggu depan ya. Lalu, untuk menutup pembelajaran kali ini, langkah baiknya kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.